Pernah nggak kalian bayangin bagaimana hidup dengan menunggu hari kematian kita? Bukan karena vonis dokter ataupun karena sakit yang parah, tapi karena pengadilan telah menetapkan hari kematian kita melalui eksekusi mati. Yang lebih tragisnya lagi adalah bagaimana setelah kita dihukum mati, ternyata kita dinyatakan tidak bersalah. Hal ini menimpa pria bernama Claude Jones di Amerika Serikat, Texas. Dia dieksekusi mati pada tahun 2000 karena dinyatakan bersalah atas insiden pembunuhan seseorang. Naasnya, setelah 10 tahun eksekusi matinya, sehelai rambut yang dijadikan bukti pada persidangan saat itu, ketika diuji kembali, ternyata rambut itu bukan milik Jones. Dikarenakan hal itulah, hukuman mati menjadi hukuman yang paling kontroversial di dunia. Ada yang berpendapat bahwasanya kita tidak boleh menghukum mati seorang karena itu mengambil hak hidup dari dirinya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya bagaimana hak korban dan hak keluarga apabila pembunuh tidak dihukum mati. Hal ini memunculkan pertanyaan bagaimana Islam memandang hukuman mati itu sendiri, dan bagaimana Al-Quran dan hadis menjelaskan dan memandang hukuman mati itu sendiri. Sebelum membahas hukuman mati dalam Islam, yang harus ditegaskan adalah Islam sangat menjaga marwah, kehormatan, dan darah manusia. Sampai Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, maka seakan-akan dia membunuh seluruh umat manusia. Kita perhatikan di situ. Barang siapa yang membunuh satu jiwa, seakan-akan dia telah membunuh seluruh umat manusia. Tentu membunuhnya adalah tanpa alasan yang benar. Maka demikianlah Islam sangat menjunjung tinggi, sangat menjaga nyawa seseorang. Dan hal ini pun masuk ke dalam prinsip yang dijaga dalam maqasidus syariah yang kita sebut dengan hizbun nafas, itu menjaga jiwa. Lantas bagaimana dengan framing yang beredar di masyarakat bahwasanya Islam adalah agama yang kejam? Di Islam ada yang namanya hukum pancung, ada yang namanya hukum cambuk, ada yang potong leher, ada yang potong tangan. Di dalam hukuman mati, Nabi jelaskan, qala Rasulullah SAW, la yahillu damu mri'in illa bisalas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali atas 3 perkara. As-sayyibu zani, wan nafsu bin nafsi, wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Yang pertama adalah as-sayyibu zani, yaitu orang yang telah menikah lalu dia berzina, atau kita sebut dengan zina muhson. Yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh seseorang. Dan yang ketiga adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yaitu orang yang keluar dari agama Islam. Ketiganya baru boleh dihukum mati. Pun dalam pelaksanaannya, Rasul SAW sangat ketat sekali melaksanakan eksekusi mati. Lantas bagaimana kisah atau sejarah Rasul pernah menghukum mati seseorang? Pada literatur sejarah, terkhususnya pada kitab-kitab hadis, dijelaskan bahwasanya pernah terjadi eksekusi mati pada zaman Nabi SAW. Tertulis di dalam kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari nomor 6824 bahwasanya ada sahabat yang bernama Ma'iz bin Malik. Ia mendatangi Nabi lalu ia mengaku, "Ya Rasul, aku telah berzina." Lalu Nabi tidak lantas langsung menghukumnya, langsung merajamnya. Nabi palingkan wajahnya. Nabi tidak mau Ma'iz bin Malik ini mengaku bahwa dirinya telah berzina. Akhirnya Ma'iz bin Malik pun ngotot, "Ya Nabi, aku telah berzina." Nabi palingkan wajahnya lagi. Nabi nggak mau dengar pengakuan itu. Nabi nggak mau ada umatnya yang dieksekusi mati. Sampai 4 kali baru Nabi ladenin orang. Ditanya, "Kamu udah nikah belum?" "Iya, saya pernah menikah." "Kamu sadar nggak?" "Iya, saya sadar." "Kamu lagi mabuk nggak?" "Kamu akalnya sempurna nggak?" Ditanya orang-orang kampungnya, "Ma'iz bin Malik ini akalnya sempurna nggak? Dia orang gila nggak?" Sampai dipastikan sedetail mungkin bahwasanya memang pernyataan Ma'iz bin Malik adalah hal yang benar. Baru setelah itu Ma'iz bin Malik dieksekusi rajam atau dieksekusi mati. Lantas bagaimana dengan hak asasi manusia? Disinilah perdebatan besarnya dimulai. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwasanya setiap orang memiliki hak atas hidup, kebebasan, dan keamanan pribadinya. Makanya hampir seluruh organisasi HAM itu menolak diadakannya hukuman mati. Alasannya ada 3. Yang pertama adalah resiko salah vonis. Yang kedua adalah apabila salah vonis tidak bisa dikembalikan lagi.
orang sudah mati, nggak bisa dihidupin lagi. Kesalahan itu tidak bisa ditutupi dengan apapun. Dan yang terakhir adalah banyak penelitian yang menunjukkan bahwasanya hukuman mati tidak begitu efektif untuk menekan jumlah tingkat kriminalitas. Di luar perdebatan yang sangat panjang tentang hukuman mati, apakah Islam memperbolehkan hukuman mati? Jawabannya adalah iya. Namun tidak sesederhana kata iya. Hukuman mati itu bukanlah media untuk balas dendam, bukan juga media untuk membalas setiap kejahatan. Pertanyaan yang relevan adalah bukan hanya apakah Islam memperbolehkan hukuman mati atau tidak, atau apakah hukuman mati masih relevan atau tidak. Tapi pertanyaan yang tepat adalah, akankah ada hakim yang seadil, seteliti, dan sehati-hati Rasulullah SAW ketika menjalankan hukuman mati? Atau adakah sistem yang bisa seadil, seteliti, dan sehati-hati baginda Nabi SAW ketika menjalankan hukuman mati? Karena apabila hukuman mati telah dilaksanakan, apabila nyawa seseorang telah hilang dari raganya, tidak ada kesempatan kedua, tidak ada lagi pengajuan banding, dan tidak ada tombol untuk kembali. Saya Ibrahim, mahasiswa ilmu hadis, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.